Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum bil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wastafziz man istata'ta minhum, dan perdayakanlah di antara mereka siapa saja di antara mereka semampu kamu, wahai iblis. Bisautika, dengan suaramu. Wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika, dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berjalan kaki dan yang berkuda dan yang berjalan kaki. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan bersyarikatlah dengan mereka atau persekutukanlah mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berilah janji mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidak ada janji yang diberikan oleh syaitan terhadap mereka kecuali adalah tipuan belaka. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 64. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kita bacakan sebentar ini adalah sebuah ayat yang Allah SK-kan kepada iblis untuk menguji kita. Jadi Allah yang membuat SK-nya, dan SK ini diberikan kepada iblis atau syaitan, yang tujuan Allah adalah untuk menguji kita.
Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sekiranya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, sekiranya kita sebagai umat Islam ini yang tidak memiliki senjata untuk menghadapi musuh bebuyutan kita yang bernama syaitan ini, yang komandannya adalah iblis, maka program ini akan menjadi pakaian kita sehari-hari. Tapi bagi orang yang sudah memiliki senjata, maka program ini tidak akan mangkus, tidak akan mampu untuk mempengaruhi dia. Apa senjata yang telah kita sampaikan? Ada 3 senjata untuk menghadapi musuh bebuyutan kita ini. Yang pertama adalah Quran, dan yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah tawakal. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 98 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada 3 senjata yang harus kita miliki. Tapi bagaimana cara kita mempergunakan senjata ini untuk menghadapi musuh bebuyutan kita adalah meletakkan senjata itu pada tempatnya. Di mana tempatnya? Yang Quran letak sesungguhnya bukan pada kertas ini, bukan pada HP, tapi letak yang sesungguhnya adalah di dalam sudur kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 49. Bal huwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Musuh bebuyutan kita juga mengganggu kita di dalam sudur kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa dia sampai masuk ke dalam? Karena yang di dalam kosong dari penghuni sesungguhnya, sebagaimana yang pernah kita contohkan dengan sebuah rumah. Rumah kalau ada penghuninya, orang maling tidak mampu akan masuk ke dalam. Tapi kalau rumah kosong, maka orang maling gampang masuk ke dalam. Jadi musuh bebuyutan kita, kenapa dia sampai mengganggu kita di dalam sudur kita? Karena senjata yang harus letaknya di sana tidak kita letakkan, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah iman. Di mana letak iman? Letak iman adalah di dalam kolbu kita. Sebingkah darah, sebingkah daging yang ada di dalam darah kita, disitulah letak iman. Sebagaimana dahulu orang Arab Badui datang menemui Nabi mengatakan amanna, dijawab oleh Allah, katakan kepada mereka, Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam kolbu kamu. Tanda iman yang sudah masuk ke dalam kolbu, iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila azan dikumandangkan, ada koneknya, ada getarannya kepada kolbu yang sudah berisi dengan iman. Kemudian orang yang tidak beriman ini, inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga adalah tawakal. Di mana letaknya? Di dalam nafs, di dalam diri, di dalam jiwa kita. Orang yang dirinya, jiwanya, nafsunya yang tidak punya tawakal, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keinginan daripada hawa nafsunya. Orang yang ada tawakal dalam hawa nafsunya, dia tetap berusaha normal menurut ajaran agama. Akhir usaha dia serahkan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Karena yang dinanti adalah rukun iman yang keenam, kadar baik dan kadar buruk, itu Allah yang menentukan. Orang yang tidak punya tawakal, dia memaksakan diri untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itulah kendaraan syaitan tersebut. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai contoh dari program syaitan yang akan mempengaruhi kita kalau kita tidak punya senjata untuk menghadapinya. Yang pertama adalah bisautika, yaitu dengan suaramu, kata Allah. Jadi kita tidak bisa membedakan mana suara agama dan mana suara musuh bebuyutan kita. Kenapa tidak bisa membedakan? Karena di dalam sudur kita tidak ada Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, Al-Quran itu berfungsi sebagai furqan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Jadi orang yang tidak ada Quran di dalam sudurnya, maka dia tidak bisa membedakan mana suara agama dan mana suara musuh bebuyutannya. Sebagai contoh, masuk waktu sholat, muazin tampil ke depan lalu mengeluarkan suaranya. Suara apa ini? Pasti suara agama, yang disuarakannya adalah kalimat thayyibah. Sudah berapa orang yang terpengaruh oleh suara muazin ini? Banyak yang tidak terpengaruh. Yang terpengaruh bagaimana? Yang terpengaruh adalah kata Nabi kita, apabila azan berkumandang, ikuti seperti yang dibaca oleh muazin, illa hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu namanya dia terpengaruh dengan suara azan, karena itu adalah suara agama. Sementara yang lain masih ngomong, masih tidak peduli, dan masih dia teruskan kegiatan yang lain. Dia tidak mau tahu dengan suara azan. Artinya dia tidak terpengaruh dengan suara. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam kalbunya. Hanya orang yang beriman yang terpengaruh dengan suara tersebut. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Dan kemudian setelah muazin mengumandangkan iqamah, imam maju ke depan, keluar lagi suara. Suara apa yang dikeluarkan oleh imam? Baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat Allah, semuanya adalah suara agama. Ternyata banyak yang tidak terpengaruh oleh suara imam. Apa buktinya? Imam membaca ayat, di belakang juga sibuk dengan bacaannya sendiri. Berarti dia tidak terpengaruh dengan bacaan imam. Yang terpengaruh dengan bacaan imam adalah orang yang beriman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah imannya. Kenapa dia bertambah imannya? Itulah rahmat yang Allah berikan kepada dia. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lalu seperti khatib naik di atas mimbar, keluar juga suara. Disampaikan oleh khatib ayat-ayat Allah, saudara-saudara Nabi dan segala macam. Orang yang beriman akan terpengaruh dengan suara tadi, karena itu adalah suara agama. Dia dengarkan serius sampai akhir. Tapi yang tidak beriman, malah mungkin dia tidur, atau mungkin ada yang ngomong dan segala macam. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sementara ketika kita mengadakan pesta, kita undang juga suara ke tempat acara pesta kita. Suara siapakah yang kita undang itu sehingga kita bayar sekian juta rupiah? Ini adalah orang-orang yang kosong sudurnya, kolbunya, jiwanya dari Al-Quran, iman dan tawakal. Sehingga suara yang dia undang tadi membawa orang lupa kepada Allah. Kadang-kadang ada yang emak-emak yang naik ke atas pentas dan juga ikut goyang-goyang, joget-joget. Di saat kita terpukau oleh suara tadi, itulah suara setan yang melupakan kita zikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Dan suara itu kita bayar dengan harga tanpa kita pedulikan berapapun harganya. Inilah tanda-tanda orang yang kosong dari ajaran agama. Lalu diantara ibu-ibu kita, ibu-ibu yang paling banyak, bapak-bapak juga ada, tapi kita terikat dengan ASN-nya. Pada hari Ahad pagi umpamanya, atau pagi Senin umpamanya, dikumpulkan di lapangan bersama-sama, disuruh berbaris, berbanjar dan bersaf, lalu direntang tangan sampai tidak ada kawan yang kena, lalu dibawa wireless, dari wireless keluar juga suara. Setelah suara keluar, dia seperti cacing kepanasan. Suara apa yang mereka ikuti? Adalah suara syaitan tadi yang membawa dia fokus kepada suara tadi. Ini yang katakan oleh Allah, perdayakan mereka, siapa saja di antara mereka yang sanggup engkau perdayakan bisautika, dengan suaramu yang memukau. Termasuk anak muda. Biar yang perempuan, dia laki-laki, di mana dia duduk pakai handset, masuk ke dalam telinga, disambung kepada HP-nya, lalu dia bunyikan juga suara yang keluar dari HP-nya sampai dia goyang-goyang di mana dia duduk, dia berdiri dengan suara yang dia dengar tadi. Suara siapa itu? Adalah suara syaitan tadi yang membawa dia lupa ingat kepada Allah, terpukau oleh suara tersebut. Inilah bahaya kalau kita umat Islam tidak memiliki Al-Quran di dalam sudut kita, tidak memiliki iman dalam kalbu kita, tidak memiliki tawakal dalam diri, jiwa atau nafsu kita. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang pertama, program yang Allah SK-kan kepada iblis untuk menggoda, menguji kita, apakah kita masih beriman atau tidak, apakah kita masih ada sudut kita dengan Al-Quran atau tidak, apakah jiwa diri kita masih ada tawakal atau tidak, diuji oleh Allah. Dan yang kedua adalah wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Kerahkan pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Apa itu pasukannya? Pasukannya adalah hawa nafsu kita.
Jadi hawa nafsu kita adalah menjadi pasukan bagi iblis atau setan ini. Itu makanya Allah katakan innan nafsa la amaratum biswa. Karena sesungguhnya hawa nafsu ini adalah mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Kenapa? Karena ini adalah pasukannya daripada iblis. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang mendapat rahmat oleh Allah, ini yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijadikan pasukan oleh syaitan-syaitan ini. Sebagai contoh, antara Zulaiha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha terhadap Yusuf hammad bihi. Nabi Yusuf kepada Zulaiha wa hamma biha. Zulaiha ingin kepada Nabi Yusuf, iya. Yusuf juga ingin kepada Zulaiha, iya. Tapi nafsu siapa yang dapat rahmat dari Allah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun dia punya keinginan kepada Zulaiha, tapi karena ada burhan, karena ada yang rambu-rambu yang tidak boleh dia langgar, maka dia tidak akan memperturutkan hawa nafsunya. Walaupun dia memang cinta juga kepada Zulaiha, tapi Zulaiha yang tidak mendapat rahmat dari Allah hawa nafsunya, maka dia akan memperturutkan keinginannya tadi. Lalu apa maknanya yang berkuda dan yang berjalan kaki? Maknanya adalah yang cepat dan yang lambat saja. Contoh, bapak-bapak sebagai orang pejabat di kantor mencuri di kantor yang disebut dengan korupsi jutaan rupiah. Lalu kemudian istri kita bikin sambal di rumah, ada satu yang tidak ada di dalam bikin sambal tadi, yaitu untuk peenak sambalnya, yaitu ruku-ruku umpamanya. Mau beli-beli ke pasar jauh, tapi di sebelah rumah ada ruku-ruku, orangnya tidak ada. Istri kita pergi mengambil ruku-ruku yang bukan miliknya tanpa seizin orang punya. Suaminya di kantor mencuri, istrinya di kampung dekat sebelah rumah juga mencuri. Ini bedanya, suaminya mencuri itu yang berkudanya, istrinya mencuri berjalan kaki. Yang berzina adalah yang berkudanya, yang berpacar adalah yang berjalan kaki. Yang jelas hawa nafsunya sudah dijadikan pasukan oleh iblis tadi. Jadi kita ini semuanya hampir sama kalau tidak punya senjata. Makanya illa ma rahima rabbi, kecuali yang dapat rahmat dari Allah. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan rahmat dari Allah supaya hawa nafsu kita dirahmati oleh Allah? Jawabannya kita harus tahu dulu di mana sumber rahmat itu, di mana letak rahmat itu, baru kita bisa mendapatkan rahmat. Kata Allah, haza basairu linnas wa hudan wa rahmah liqaumi yuqin. Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh manusia, hidayah dan rahmat. Tapi ingat, liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Di siapa yang yakin dengan Al-Quran, dia akan mendapat hidayah dari Allah. Siapa yang yakin dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat rahmat dari Allah. Orang Islam banyak yang tidak yakin. Contoh, ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sudah diumumkan oleh pengurus pada sore harinya bahwa nanti malam ada pengajian. Ustaznya datang dari sana, disampaikan oleh Bapak. Jadi alhamdulillah, laki-laki ada 3 saf, 4 saf, perempuan juga ada 4, 2, 3 saf. Selesai solat wajib, lalu solat sunat, Ustaz mau menyampaikan ayat-ayat Allah, yang lain membelakangkan punggungnya kepada Ustaz tadi. Artinya dia tinggalkan majlis tadi, dia pulang ke rumah, mungkin buka HP dan segala macam, dia tidak mau mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Ustaz tadi. Yang duduk di dalam masjid juga tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Punggung matanya yang diberikan kepada Ustaz tadi, bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmat itu kepada kita? Yang pergi punggung yang asli yang diberikan kepada Ustaz, yang duduk dalam masjid punggung matanya yang diberikan kepada Ustaz, dia tidur dalam masjid mencari tonggak, mencari tempat bersandar dan segala macam. Para Allah sudah katakan, apabila dibacakan orang firmanku, apabila disampaikan orang kalamku, fastami'u lahu, dengarkanlah dia baik-baik, wa ansitu, diamlah, dengarkan, la'allakum turhamun, nanti kalian aku kasih rahmat, kata Allah. Jadi kenapa rahmat jauh pada diri jiwa manusia dari diri nafsu manusia dan diri manusia tadi atau jiwa manusia tadi? Karena mereka tidak yakin lagi dengan Al-Quran, tidak mau lagi tunduk kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran ini. Kaum muslimin, karena kita terbatas waktu, 2 itu yang bisa kau sampaikan pada kita. Dan yang ketiga adalah wasyarikhum bil amwali wal aulad, dipersekutukan kita oleh syaitan tadi dengan harta dan anak kita. Dan yang keempat adalah wa'idhum, yaitu dia akan berikan janji-janji atau iming-iming kepada kita, janji-janji pepesan kosong kepada kita, semuanya adalah tipuan belaka. Mudah-mudahan bisa dilihat kembali surat ini, surat Al-Isra ayat 64,
di rumah nanti silakan dikaji tafsirnya dan segala macam, silakan. Ini adalah program setan yang Allah SK-kan kepada setan, gunanya untuk menguji kita. Apakah sudur kita berisi dengan Al-Quran? Apakah kolbu kita berisi dengan iman? Apakah diri, jiwa atau nafsu kita sudah berisi dengan tawakal atau tidak? Tergantung kepada kita ikut atau tidak dengan program ini. Yang ikut dengan program berarti kosong, yang tidak ikut dengan program berarti dia ada isi di dalam dirinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.